Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan keseharian kita, pernahkah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan berjumpa dengan seseorang dan dia berkata begini, kayaknya aku sudah kepengen pulang saja ke rumah Bapa di surga. Aku sudah capek, aku sudah lelah, sudah letih dengan kehidupan ini. Aku sudah capek menghadapi begitu banyak masalah dalam hidupku yang tidak pernah habis-habis. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya seringkali berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Mereka seakan-akan putus asa. Mereka tidak memiliki lagi pengharapan. Mereka seakan-akan tanpa mereka sadari mereka sedang berkata, sudah tidak mungkin aku bisa memperbaikinya. Sudah tidak mungkin aku bisa tertolong lagi. Makanya dia bilang, aku sudah capek dengan hidup ini. Haleluya. Menyedihkan sekali saudara kalau kita mendengar kata-kata seperti ini. Apa yang sebetulnya Alkitab sampaikan? Ya, sebetulnya benar. Sudah tertulis di firman Tuhan akan ada orang-orang yang seperti ini. Mari kita lihat sama-sama dalam Pengkhotbah pasal 3. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku, hanya huruf besar, telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Yes. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, memang Tuhan izinkan setelah manusia jatuh dalam dosa. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan begitu banyak menghadapi hal-hal yang melelahkan hidup kita. Makanya sebetulnya saudara terkasih dalam Tuhan, karya salib Tuhan untuk menebus saudara, mengembalikan saudara dari posisi pribadi yang hidupnya tadinya dipenuhi atau di dalam kutuk. Tapi saudara diubahkan dan saudara menjadi pribadi yang diberkati untuk menjadi berkat oleh Tuhan di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau saudara melihat ayat selanjutnya, sekalipun banyak menghadapi kelelahan-kelelahan, dibilang begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, garis bawahi kata ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya lewati saja saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan bersungut-sungut tapi selalu mengucap syukur. Karena saya mau katakan, karena saudara sudah hidup di dalam Tuhan, tenanglah. Tuhan pegang kendali atas hidup saudara, itu yang saudara harus imani. Dia ambil alih untuk saudara terkasih dalam Tuhan untuk masa depan dan hidup saudara dan keluarga saudara. Ya, oleh sebab itu bawalah kalau saudara hari ini sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, bawalah semuanya itu dengan selalu berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ya, tapi waktu kita berdoa, saudara juga harus tahu seringkali kita pingin sekarang kita berdoa, sekarang kita menerima jawabannya. Saudara harus mengerti juga hal berdoa itu sebetulnya seperti apa. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, Matius 26 ayat yang ke-39 dikatakan, maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi hal yang pertama kalau saudara berdoa, supaya saudara mengalami jawaban Tuhan, saudara harus berdoa hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan minta yang aneh-aneh saudara terkasih dalam Tuhan. Mintalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang akan mempermuliakan Tuhan. Dan itu yang akan menggerakkan hati Tuhan untuk segera menjawab doa-doa saudara. Yang mengerti boleh katakan amin. Haleluya. Hal yang kedua yang kita harus belajar tentang doa. Mazmur pasal 25 ayat yang ketiga. Dikatakan, ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak
ada alasannya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui di dalam doa, kalaupun kita belum menerima jawaban, saudara, hal yang kedua, kita harus terus sabar menantinya. Menanti jawaban doa tidak mudah, tapi waktu saudara memiliki kesabaran, saudara bisa menjaga hati dan hidup saudara. Saya percaya, maka jawaban itu akan segera tiba. Oleh sebab itu, milikilah hati yang selalu sabar. Haleluya. Katakan sama-sama, sabar. Wow, puji Tuhan. Hal yang ketiga tentang doa yang harus kita mengerti. Mari kita lihat sama-sama Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Dikatakan begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Wow, saudara. Hal yang ketiga, kita belajar tentang doa. Kalau saudara kepingin doa saudara segera dijawab oleh Tuhan, saudara harus memiliki yang namanya iman, ya, harus menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab iman yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin dokter vonis sesuatu yang saudara secara manusia tidak mungkin lagi disembuhkan. Tapi jawaban terakhir dari Tuhan. Dokter bisa bilang tidak mungkin, tapi kalau Tuhan bilang dan Tuhan berkehendak mungkin, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena iman melampaui apa yang menjadi pikiran kita, melampaui dari apa yang menjadi pikiran manusia. Bahkan saudara terkasih dalam Tuhan, dengan iman, kuasa Tuhan bisa terjadi, mukjizat Tuhan bisa terjadi. Haleluya. 3 hal ini saudara pegang. Saya berdoa, saudara nggak ada lagi yang salah berdoa, tapi berdoalah dengan ketetapan firman Tuhan ini, maka saudara akan mengalami terobosan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami pendengar program ini dimanapun berada dalam nama Yesus. Hari ini kami tahu bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ada bagian Tuhan, ada bagian kami. Terus kau taruhkan kami roh doa. Sehingga kami tahu Tuhan di saat kami berdoa, kami harus berdoa untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami harus sabar menantikannya dan tentunya kami harus memiliki iman. Di dalam kami menunggu janji Tuhan tergenapi dan kami percaya pasti tergenapi dalam nama Yesus. Amin.